Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantarik Ramadan dari kelas A dengan NPM 242170111139. Di sini saya akan menjelaskan tentang Provinsi Papua yang beribu kota di Jayapura. Provinsi Papua adalah provinsi paling timur Indonesia dengan ibu kotanya Jayapura. Provinsi ini memiliki luas sekitar 316.552 km persegi yang menjadikan provinsi ini sebagai provinsi terluas yang ada di Indonesia. Provinsi ini juga terdiri dari 28 kabupaten dan satu kota, dengan topografinya yang beragam dari mulai pegunungan hingga dataran rendah. Provinsi Papua juga kaya akan sumber daya alam dan memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Kawasan Papua juga rawan bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan tsunami. Suhu rata-rata di Provinsi Papua berkisar di 18 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi. Letak geografisnya, Provinsi Papua terletak di bagian paling timur Indonesia dengan koordinat antara 130 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 2 derajat 25 lintang utara hingga 9 derajat lintang selatan, dan batas wilayahnya ada di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Barat dan wilayah pemekaran Papua lainnya seperti Provinsi Papua Tengah. Untuk kondisi iklimnya, dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan, dan angin muson. Iklim Provinsi Papua juga termasuk dalam iklim hujan tropis, yang membuat provinsi ini kaya akan flora dan fauna yang unik seperti hutan hujan tropis. Nah, untuk pola bentang lahan di Provinsi Papua ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dua lempeng besar yang menghasilkan variasi topografi berupa pegunungan tinggi, lembah, dataran rendah, dan kars. Pola topografi ini juga menunjukkan lereng curam di banyak wilayah pegunungan dengan cekungan dan lembah yang memecah kontinuitas. Zona vulkanik dan jalur sesar yang membujur di bagian timur menambahkan keragaman bentuk lahan yang kental dengan struktur lipatan dan patahan. Selain itu, bentang lahan pesisir dan dataran rawa juga menjadi pola yang khas yang melengkapi bentuk lahan di Papua. Nah, aglomerasinya, Papua memiliki jumlah industri kecil terbesar di Papua, terutama di distrik Muara Tami yang menjadi kawasan potensial untuk pembangunan industri. Dari segi morfologinya, morfologi Provinsi Papua menunjukkan wilayah yang sangat bervariasi, mulai dari dataran rendah, berawa, hingga pegunungan tinggi dengan kemiringan lebih dari 40%. Selanjutnya ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan Provinsi Papua ini terletak pada kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, terutama dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Keempat sektor ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi utama dan pendapatan asli daerah karena memberikan efek berganda pada perekonomian seperti transportasi, perdagangan, dan jasa. Namun, di Papua juga masih menghadapi tantangan seperti ketergantungan ekonomi pada tambang, ketergantungan infrastruktur, dan belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal yang berdampak pada tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Papua. Nah, interaksi dan interdependensinya menggambarkan hubungan timbal balik dan ketergantungan antara berbagai kelompok dan wilayah itu di Papua, khususnya dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Di Papua,
Itu hubungan lintas batas dipengaruhi oleh sejarah kekerabatan, kesamaan budaya, dan kebutuhan praktis sehari-hari. Hubungan ini itu menghasilkan kepuasan sosial, komitmen kolektif, dan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi, yang membentuk ruang sosial alternatif yang melampaui batas administrasi negara dan menciptakan mekanisme adaptasi serta resistensi terhadap batas politik administratif. Jadi secara umum itu seperti menekankan bahwa interaksi sosial dan ketergantungan antar wilayah di Papua berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan mendukung kegiatan ekonomi di Provinsi Papua. Diferensiasi diferensiasi areanya itu mengacu pada perbedaan karakter yang unik atau khusus antar wilayah Papua yang muncul di geografis, sosial, ekonomi, dan budayanya. Selanjutnya itu ada atmosfer. Atmosfer di Provinsi Papua ditandai oleh kondisi cuaca yang beragam, dengan suhu rata-rata harian sekitar 21 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan yang tinggi antara 65% sampai mendekati 99%, tergantung pada wilayah dan waktu itu sendiri. Untuk cuaca di Papua itu umumnya berkisar dari cerah berawan, hujan ringan, berawan hingga udara kabur, dengan pola musim dan kemarau yang tidak teratur. Wilayah Papua juga termasuk ke dalam wilayah yang kelembapan udaranya cukup tinggi, sekitar 79% hingga 81%. Di lingkungan perkotaan dan suhu rata-ratanya berkisar antara 29 derajat Celcius hingga 31,8 derajat Celcius. Fenomena atmosfer di Papua juga itu terkadang dipengaruhi oleh gelombang atmosfer ekuatorial seperti gelombang Rossby yang aktif di beberapa bagian utara yang mempengaruhi cuaca dan peralihan musim. Pada awal Oktober 2025, Papua masuk periode transisi musim penghujan dengan aktivitas gelombang atmosfer tersebut. Secara umum, kualitas udara di Papua relatif baik dan belum mengalami pencemaran yang signifikan karena belum adanya industri besar yang berdampak langsung. Yang selanjutnya ada litosfer. Litosfer di Provinsi Papua merupakan bagian dari sistem geologi yang sangat kompleks yang melibatkan interaksi antar lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Secara umumnya, Pulau Papua itu terbagi menjadi beberapa busur litotektonik. Dari utara ke selatan, yaitu blok busur magma yang terakreasi batuan dasar cekungan busur depan, busur metamorfik, tinggian busur lipatan, dan sesar naik, serta cekungan busur muka. Wilayah ini juga termasuk pegunungan Papua Tengah yang terbentuk oleh kondisi dua lempeng tersebut dengan elevasi mencapai sekitar 3 kilometer. Untuk litosfer Provinsi Papua juga itu terdiri dari interaksi kompleks antar dua lempeng besar dengan berbagai formasi batuan dan struktur tektonik yang menunjukkan dinamika gelombang subduksi, kolisi, dan transformasi lempeng yang masih aktif hingga saat ini. Yang selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer di Provinsi Papua meliputi berbagai bentuk dan sumber air di wilayah tersebut, termasuk sungai, danau, muara, muara sungai, dan perairan pesisir yang dipengaruhi oleh musim dan dinamika arus laut. Salah satu danau utama yang ada di Provinsi Papua adalah Danau Panjai, yang memiliki luas sekitar 145 kilometer persegi dengan kedalaman maksimal mencapai 50 meter dan merupakan danau tektonik di Provinsi Papua. Sungai utama seperti Sungai Membramo di bagian utara Papua memiliki peran penting dalam sistem hidrologi wilayah tersebut. Perairan di pesisir utara Papua juga, seperti di Kabupaten Sarmi, mengalami perubahan arus dan pasang surut yang dipengaruhi oleh musim muson Tenggara dan Barat. Kualitas air laut di wilayah ini juga dipengaruhi oleh masa air dari Samudra Pasifik yang cenderung hangat dan asin.
Nah, selanjutnya ada biosfer. Di Provinsi Papua, secara umumnya belum terdapat cagar biosfer UNESCO selain di Provinsi Papua Barat Daya, yaitu kawasan Raja Ampat yang memperoleh pengakuan tersebut pada tahun 2025. Raja Ampat yang merupakan bagian dari Papua Barat Daya terkenal dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia dan ekosistem terumbu karang yang sangat kaya. Yang selanjutnya ada antroposfer. Lapisan manusia beserta segala aspek kehidupan sosial, demografi, dan interaksi manusia dengan lingkungan di wilayah Papua. Kajian antroposfer juga mencakup pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, serta dinamika migrasi dan struktur sosial masyarakat di Papua. Penduduk Papua ini termasuk ke dalam kategori ras Melanesia, Melanesia yang merupakan salah satu ras manusia tersebar di Papua dan Kepulauan Malaysia. Dari sisi demografi, Papua memiliki karakteristik rasio jenis penduduk serta pertumbuhan penduduk yang bisa berbeda dibanding provinsi lain yang ada di Indonesia. Penduduk Papua juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya lokal, serta interaksi dengan lingkungan fisik yang mempengaruhi pola pemukiman dan aktivitas manusia yang ada di sana. Secara geografis, antroposfer di Papua juga menggambarkan distribusi penduduk yang tidak merata, dengan adanya populasi yang lebih padat di daerah-daerah tertentu dan kelompok masyarakat adat yang masih bisa menjaga tradisi dan pola hidupnya. Selain itu, tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk di provinsi ini juga masih menjadi bagian penting dalam kajian antroposfer untuk memahami kualitas hidup serta perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi di provinsi Papua ini. Yang selanjutnya ada rumah adat. Nah, rumah adat ini tuh bernama Rumah Honai, yang salah satu rumah adat paling populer yang ada di Provinsi Papua. Jadi rumah ini tuh berbentuk bulat dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami dan kayu. Rumah Honai juga biasanya digunakan oleh laki-laki dewasa dan memiliki satu pintu tanpa jendela. Jadi rumah ini tuh dirancang untuk menjaga kehangatan di daerah pegunungan yang tinggi dan dingin. Untuk makanan khasnya, di Provinsi Papua itu yang paling terkenal ada papeda, ikan bakar, udang selingkuh, kue bagea, sate udang sagu, ikan bungkus, colo-colo, ahunu senebre, kue lontar, dan eurimo. Dan selanjutnya itu ada flora. Yang pertama ada buah merah, dan yang kedua ada pohon sagu. Jadi buah merah ini tuh dimakan oleh masyarakat selama pesta adat bakar batu. Dan masih banyak juga masyarakat yang menggunakan buah ini buat pengobatan tradisional karena memiliki banyak manfaat untuk penyembuhan penyakit seperti cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, dan meningkatkan stamina tubuh. Untuk pohon sagu, masyarakat setempat juga masih menggunakan pohon ini sebagai sumber makanan utama. Dan juga batangnya yang keras bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Selain itu, pohon sagu memiliki manfaat lain seperti dapat menyerap karbon dan mencegah erosi di lahan basah. Untuk faunanya, ada burung cendrawasih dan unijo. Selanjutnya ada potensi sumber daya alam. Wilayah Papua yang mencakup Provinsi Papua menyimpan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, menjadikannya salah satu kawasan dengan prospek terbesar di Indonesia. Yang pertama itu ada kehutanan. Sektor ini berperan sebagai pendapatan pokok bagi komunitas setempat atau warga setempat, walaupun sering dihadapkan pada isu-isu pelestarian lingkungan. Yang kedua ada pertanian. Tanah yang subur juga memungkinkan pengembangan tanaman pangan utama seperti sagu, ubi kayu, dan padi, beserta komoditas sawit, karet, serta kopi. Selanjutnya ada tambang. Nah, wilayah Papua juga melimpah dengan mineral seperti emas,
tembaga, termasuk tambang milik Freeport. Selanjutnya ada nikel serta gas alam. Nah, selain itu juga ada cadangan minyak dan gas di Teluk Bintuni juga memiliki nilai strategis yang tinggi, yang turut mendukung kegiatan ekspor juga. Untuk yang selanjutnya itu ada perikanan. Nah, berkat garis pantai yang panjang dan perairan yang kaya nutrisi, sektor perikanan juga menawarkan hasil seperti ikan tuna, udang, serta rumput laut. Selanjutnya ada kerawanan bencana. Yang pertama itu longsor dan banjir. Topografi yang Topografi pegunungan yang curam sering kali menyebabkan longsor di daerah pegunungan seperti Pegunungan Jayawijaya, terutama pada musim hujan. Terus ada kekeringan dan kebakaran, seperti fenomena El Nino kerap memicu kondisi kekeringan, sebagaimana yang dialami pada tahun 2015 sampai 2016 yang mengakibatkan kebakaran pada lahan gambut dan hutan. Yang terakhir ada gempa bumi. Nah, kejadian gempa bumi yang sering terjadi ini seperti gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter di Jayapura pada tahun 2018 yang memicu terjadinya longsor. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.